Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngajinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya baca, kalian tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shalla itu ya. Wasalla lan mugi paring tambah rahmat takdim. Wasalla lan mugi paring tambah rahmat takdim. Wasalla lan mugi paring tambah rahmat takdim. Lan mugi ku dal kecil. Kalau mugi dal kecil di bawah lan mugi paring tambah rahmat takdim. Wasalla lan mugi paring tambah rahmat takdim. Wasalla lan mugi paring tambah rahmat takdim. Wasalla panjang ya. Wasalla lan mugi paring tambah rahmat takdim. Ya, mugi paring tambah rahmat takdim. Dok. Ya, takdim. Wasalla lan mugi paring tambah rahmat takdim. Sinten Allahu Allah. Sinten itu fa'alif. Ya, sinten Allahu Allah. Wa shalla lan mugi paring tambahi rahmat takdim sinten Allahu Allah. Fa'alif di atas. Wa shalla lan mugi paring tambahi rahmat takdim sinten Allahu Allah. Paring-paring ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Gusti itu baginda itu loh. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Sudah. Rupane Muhammadin. Rupane itu ba'dal. Ba'dal di atas. Ba'dal digabung. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad. Nabi terus
Sret gitu aja. Kan Muhammad sama, Nabi Muhammad. Rupane Ba'dal terus Nabi Muhammad gitu. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad. Sudah? Khotamin nabiyina. Khotamin nabiyina. Kang dadi, kang itu nun. Khotamin nun. Kang dadi pungkasan, pung ya, pungkasan. Pung ya, pung. Kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Ya. Pira-pira jim. Iya. Khotamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Pungkasan itu apa? Penutup, akhiran. Paring ya. Pungkasane pira-pira nabi. Khotamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Sudah? Wa alihi lan keluargane nabi. 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 Sudah. Keluargane nabi, wasahbihi lan sahabate nabi. Wasahbihi lan sahabate nabi. Wasahbihi lan sahabate nabi. Wasahbihi lan sahabate nabi ajma'ina hale itu ha alif, ha alif ya, ha panjang. Wasahbihi lan sahabate nabi ajma'ina hale sekabehane ya, di atas. Ajma'ina hale sekabehane. Ajma'ina hale sekabehane. Hale sekabehane. Hale sekabehane. Hale sekabehane. Ya, hale sekabehane. Sudah. Nah, jadi setelah musonif atau pengarang kitab itu membaca basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat ala Rasulillah. Itu sudah lumrah sekali. Tiap kali musonif, tiap kali kitab, ya, pasti musonif atau pengarang kitab tersebut ketika memberi muqaddimah itu pasti menyebutkan 3 hal tadi. Yang pertama basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ucapan alhamdulillah, dan yang ketiga adalah sholawat ala Rasulillah. Ya, coba kalian lihat dimanapun, ya, dimanapun kitab pasti didahului dengan 3 hal itu. Nah, kepada Nabi kita itu harus cinta. Semua Nabi, tapi terutama yakni Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad merupakan Nabi kita. Kita itu bangga loh, harus bersyukur sekali sebab menjadi hambanya atau sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad merupakan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain, seperti itu. Jadi keunggulan
keunggulan umatnya Nabi Muhammad itu jauh melebihi keunggulan dari umat-umat Nabi terdahulu. Walaupun sejatinya lahirnya itu belakangan, tapi sebetulnya sejatinya keistimewaannya itu luar biasa, bisa mengalahkan umat-umat yang lain. Bahkan di satu kisah itu dijelaskan bahwasanya ada beberapa umat Nabi terdahulu itu pingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, gara-gara apa ya? Gara-gara istimewa sekali. Gara-gara mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dijelaskan lagi. Nah, ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Ya. Kanjeng Nabi itu dawuh, man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. 3 hal tersebut apa? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang tersebut mampu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai kekasih, mengalahkan yang lain. Jadi Allah dan Rasul itu didahulukan daripada yang lain. Bahkan orang tuanya, gurunya, ataupun orang lain itu semuanya masih kalah dicintai daripada dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul, mengalahkan cinta yang lain. Kemudian yang kedua yakni apa? Yang menjadikan kita bisa merasakan nikmatnya iman. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika mencintai seseorang itu didasarkan karena Allah. Bukan didasarkan atas hawa nafsu atau harta benda mungkin, atau karena jabatan, pangkat dan yang lain sebagainya. Kan kadang ada tuh orang yang seperti itu. Ya, mencintai seseorang gara-gara biar dikasih uang, biar dinaikkan pangkatnya. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Terusun lagi. Terusun. Nanti dibagi. Alhamdulillah. Aduh, udah sering. Aduh, udah sering. Baru pertama kali itu. Isinya apa? Bom. Enak pokoknya nanti. Nah ini gara-gara kita membahas tentang manisnya iman, akhirnya kita dikasih manisnya rahasia. Kandani yuk. Umat Muhammad itu luar biasa. Gitu loh para pemirsa. Jadi seperti itu ya. Yang pertama tadi apa? Mencintai Allah mencintai Allah dan Rasulnya mengalahkan yang lain. Yang kedua, ketika mencintai seseorang itu didasarkan karena Allah, bukan karena hawa nafsu atau yang lain. Karena banyak sekali orang-orang yang cinta kepada seseorang itu karena nafsu, karena nafsu. Makanya ada yang namanya ahun lillah, ahun fillah, dan ahun billah. Ya, billah. Seduluran krono Gusti Allah, seduluran kelawan Gusti Allah, lan seduluran ing dalem Gusti Allah. Artinya ing dalem Gusti Allah itu maksudnya apa? Ing dalem aturane Gusti Allah. Yang dimaksud
cinta di sini bukan hanya kita mencintai lawan jenis saja. Ketika seduluran gitu loh. Perbestian seperti ini juga harus didasarkan atas Allah. Kalian punya besti itu ya coba dasarkan atas aturan-aturan Allah. Mungkin ketika waktunya sholat ya kita ajak sholat, jangan sampai melalaikannya. Ya, ada temannya melakukan salah ya harus kita ingatkan. Tentunya dengan cara yang baik, yang benar. Itu namanya seduluran lillah, seduluran fillah dan seduluran billah ya seperti itu. Itu ya. Kemudian yang ketiga yakni wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdzafa finnari. Jadi benci terhadap sesuatu yang bisa menjadikan kita tercebur ke dalam jurang kekufuran. Kufur, kafir itu tidak hanya kita haleluya di gereja, enggak. Karena kafir sejatinya itu ada dua. Kafir yang yang jahri dan yang siri, khofi dan jahri. Nah, kalau yang jahri itu yang jelas-jelas kita masuk Kristen, ikut perayaan Natal, sudah ikut di gereja itu loh, beat, baptis. Nah, kita dibaptis itu namanya kafir jahri yang jelas-jelas. Tapi ada kafir yang khofi. Kafir yang khofi itu gimana? Contoh kita berobat ke dokter. Kita meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu dokter, itu salah tuh. Itu namanya sudah kafir. Tapi kafirnya khofi, kafir yang siri, yang samar. Nah, jadi hati-hati. Ya, makanya kita harus benci terhadap hal-hal yang bisa menjadikan kita tercebur ke jurang kekufuran. Nah, tiga hal tadi kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Setelah ini kita akan merasakan manisnya jajan. Ngono lho maksudnya ceritane. Ojo banter-banter. Terus bismillah. Qala wala haula lan ora ana lan ora iku nunfa di bawah nunfa. Wala haula lan ora ono. Wala haula lan ora ono. Panjang ini maknanya. Panjang. Wala haula lan ora ono. Sudah. Ora ono daya daya sumingkrih. Ayo ono. Sin wawu mim ya ang sumingkrih gitu. Sumingkrih gitu. Ya. Lan ora ono daya sumingkrih. Krih. Kaf. Mim ya ang ain titik 3 itu ya nyambung semuanya. Mingkrih itu gabung semuanya. Mingkrih gitu. Ya. Lan ora ana daya sumingkrih. Krih ya. Ora ana daya sumingkrih iku maujud. Iku kok mim. Enak kaya ngono kok. Ya, kok mim gitu aja. Di bawah semua, bawah. Ya, ada kan di situ? Ya, di rumus ada toh. Yang bilang atas siapa? Nah, yo. Oh, nah. Saya bilang bawah kok. Bawahnya itu. Bawahnya haula. Iya. Wala haula lan ora ana daya sumingkrih iku maujud. Sudah. Apanya? Kok mim? Nah ya. Ya setelah
ora ana daya sumingkrih, lah itu langsung kok mim gitu. Sudah. Wala quwwata lan ora ana kekuatan ngelakoni ibadah iku maujud lan ora ana kekuatan ngelakoni ibadah iku maujud. Ngelakoni itu ain lam alif gabung, kaf wawu ko nun ya gitu, iku maujud. Lan ora ana kekuatan ngelakoni ibadah iku maujud. Lan ora ana kekuatan ngelakoni ibadah iku maujud. Tadi tambah ya, yang haula tadi tambahi. Ora ana daya sumingkrih saking durhaka. Tambahi lagi. Ayo ditambahi. Yang haula tadi loh. Ya kasih tanda. Kasih tanda apa gitu, terus kasih ditaruh di atas ini. Itu caranya gitu. Hah? Lan ora ana daya sumingkrih saking durhaka iku maujud lah gitu. Nah, lan ora ana daya sumingkrih saking durhaka iku maujud. Durhaka. Wala haula lan ora ana daya sumingkrih saking durhaka iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud. Sudah. Nah, illa billahi kejaba kelawan ya. Illa billahi kejaba kelawan mimtok ya, kejaba kelawan pitulunge Allah ya. Illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah ya. Illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah. Kejaba kelawan pitulunge Allah. Sudah. Al-aliyyi kang maha luhur, kang nun ya. Al-aliyyi kang maha luhur. Al-aliyyi kang maha luhur, tur al-azimi tur maha agung. Al-azimi tur maha agung ya. Al-azimi tur maha agung. Al-azimi tur maha agung. Al-azimi tur maha agung. Ini namanya apa? Lafat hauqalah. Ya la haula wala quwata illa billah itu loh. Maknanya haula itu adalah kekuatan untuk apa? Al-azimi kang agung. Haula maknanya apa? Kekuatan untuk menghindari dosa, menghindari maksiat. Kalau kuwata maknanya kekuatan untuk melakukan ibadah. Iya, ya. Jadi antara haula dan kuwata itu sama-sama kekuatan. Tapi bedanya apa? Ya tadi itu fungsinya untuk haula itu ketika kita itu menghindari dosa. Tapi kalau kuwata itu untuk melakukan ibadah. Nah, kedua-duanya itu kita tidak mampu melakukannya. Yang bisa adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala gitu.
Faslun. Faslun delok jam ae. Nah, apa? Jam dari dulu ya kayak gitu. Faslun. Faslun. Faslun itu sebenarnya ai hadza faslun gitu. Ya. Tegese utawi iki iku ana fasal siji. Ya. Utawi iki iku ya makanya faslun itu sebenarnya menyimpan apa? Menyimpan lafadz sebelumnya, yakni hadza faslun gitu, ya toh. Hadza menjadi mubtada'nya, utawi iki iku faslun ono fasal siji gitu loh. Paham ya? Nah, jadi itu susu iki iku fasal siji, ono fasal siji. Ono fasal siji ya. Utawi iki iku ono fasal suwiji, fasal siji gitu. Fasal itu pemisah. Fasal siji. Faslun, apa faslun? Kelas ya. Ya pemisah. Arkanul Islami pembahasan yang pertama yakni tentang rukun-rukun Islam. Karena menjadi pondasi utama kita sebagai orang Islam. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam. Enak itu. Utawi mem piro-piro jim rukune ditulis sendiri, Islam nggak usah, Islam seret gitu aja. Bawah. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam. Siapa yang takut coro? Ya. Seneng saya toh. Lu piye? Kan ya lucu tuh kayak gini. Enggak, saya itu sebenarnya enggak takut, cuman gila. Mana? Ini kan masih kesini kan lucu. Sana, ikut mas, mbak. Wes toh. Hewannya nggak bisa dibunuh. Kalau dibunuh mesti malah ya bisa, tapi kan malah mengeluarkan racun toh. Ijo-ijo biasanya. Ya. Yo racun itu bahaya itu. Lo kulit. Ya. itu tak apa namanya, kelemahannya diapakan? Diwalik gitu tok loh, wis nggak bisa apa-apa dia. Malah gitu. Wes ya. Sudah kelemahannya seperti ini memang. Ya. Dia akan lemah dengan sendirinya. Sudah ya. Arkanul Islami utai piro-piro rukune Islam. Baunya itu loh yang enggak. Iya ada. Enggak bisa, wes. Sulitan dia, apalagi kayak sini, iya mati sendiri. terbang tuh pakai sayap.
Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Utawi pira kok diapaanon nah iki lho piye? Malah HP di antem. Utawi pira-pira rukune Islam. Khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Kenapa kok khamsatun enggak khamsun? Kok lah ya, kenapa? Mu'anas dari apa ini? Kok Islam? Nah, arkanu itu loh, ya. Jamak, ya. Kalimah yang berbentuknya jamak itu hukumnya mu'anas. Ingat-ingat ya. Jadi antara mubtada dan khobar itu harus sejenis. Kalau mubtada'nya mudzakkar maka khobarnya juga harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas maka khobarnya juga harus muannas. Lah ini arkan itu jamak. Ya, jamak hukumnya muannas maka khobarnya juga muannas. Syahadatu an. Rupane syahadatu an rupane nyekseni nyek itu ya pakai titik 3 terus kaf nyek gitu. Nyekseni setuhune kelakuan. Syahadatu an rupane nyekseni setuhune kelakuan. Kelakuan itu titik 3. Ada rumusnya titik 3. Titik 3 kayak mu'annaqah itu loh. Tik 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 bentuk segitiga. Heeh. Nyekseni setuhune kelakuan bukan kelawan. Ya. Apanya? Sampingnya. Sampingnya itu setuhune. Rupane nyekseni setuhune kelakuan. Rupane nyekseni setuhune kelakuan. Sudah? Iku la ilaha. Iku la ilaha boten wonten. Boten wonten iku ya pakai boten itu sama dengan ora. Non fa itu. Nah. Jadi simbolnya sama nggak apa-apa, tapi cara bacanya yang berbeda. Iku la ilaha boten wonten. Ki panjang lagi. Boten wonten pangeran. Boten wonten pangeran. Boten wonten pangeran kang wajib disembah. Iku la ilaha boten wonten pangeran kang wajib disembah iku maujud. Iku la ilaha boten wonten pangeran kang wajib disembah iku maujud. Kang wajib disembah iku maujud. Iku la ilaha boten wonten pangeran kang wajib disembah iku maujud. Iku maujud kha mim. Iku la ilaha boten wonten la ilaha boten wonten pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu kejawi Gusti Allah. Kejawi itu kejaba sama. Kejawi Gusti Allah. Gusti Allah itu tanda seru. Kalau di itu ya. Kejawi. Illallahu kejawi Gusti Allah. Kejawi Gusti Allah. Sudah? Wa anna Muhammadan
Wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad. Setuhune itu sak temene sama. Wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad. Lah kayak gitu-gitu itu diingat-ingat anna, bahwasanya anna itu maknanya apa? Maknanya setuhune ya, atau sak temene. Lah itu diingat-ingat. Kalau kalian sudah ingat, enggak usah dimaknani. Setuhune Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad seret gitu aja. Lan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullahi. Rasulullahi itu cara bacanya harus disambung Rasulullahi karena itu iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Yang pertama rukun Islam yakni adalah syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak boleh disembah. Ya. Yang lain itu kayak apa? Kayak agama Shinto. Shinto tahu agama Shinto? Agama Shinto itu agamanya orang Jepang. Tiap hari membungkuk ya, seikiri itu, seikiri ya, membungkuk menghadap ke timur, membungkuk menghadap ke timur, menghadap ke gitu, menghadap ke matahari. Itu namanya agama Shinto. Terus ada lagi ya, Kristen itu menyembah siapa? Yesus Kristus. Kalau dulu menyembah berhala, itu sebelum datangnya Islam, Ka'bah itu banyak sekali berhala. Jumlahnya berapa itu? Ribuan ya. Yang paling besar siapa? Lata, Uzza sama Mana. Manan. Lata, Uzza, Mana ya. Mana. Terus datanglah Nabi. Konon ceritanya ketika Nabi lahir ya toh, itu ya api yang besar itu mati. Selain itu berhala-berhala hancur ya toh, tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Ya, jadi peristiwa kelahiran Nabi Muhammad itu luar biasa. Alam pun bersaksi, alam pun menjadi saksi akan kedatangan manusia atau makhluk yang luar biasa. Sampai-sampai hawa itu tenang, itu alam tenang. Terus hal-hal yang berbau syirik itu pada hancur semua, pada sirna semua. Nah itu loh kehebatan orang kalau sudah baik, mulia itu seperti itu. Kalian juga harus seperti itu, ya. Walaupun tidak sama dengan Nabi Muhammad, nggak bisa ya karena bukan Nabi. Ya, tapi tirulah sedikit-sedikit. Gimana caranya? Cobalah jadi orang itu yang bisa memberikan dampak positif di lingkungan sekitar. Kedatangan kalian, kehadiran kalian dimanapun tempatnya bisa memberikan dampak positif dan menghilangkan dampak negatif. Gitu. Dimanapun tempatnya, nggak harus di sini. Jadikanlah diri kalian itu sebagai mercusuar. Apa mercusuar itu? Mercusuar itu kayak punjeran itu loh, ya, kayak apa ya? Bangunan besar yang bisa memberikan dampak luar biasa. Kadang berupa air, saluran air, itu kayak dam itu loh, bendungan. Jadilah kalian bendungan yang bisa memberikan air, ya, mengalirkan air pada orang lain. Artinya memberikan dampak baik kepada orang lain. Jadilah kalian itu layaknya pemadam kebakaran yang bisa melenyapkan api. Artinya apa? Bisa
mengurangi kemaksiatan, bisa mengurangi kebodohan gitu. Latihan mulai dari sekarang ya. Contohnya gimana? Meskipun nggak wae piket, coba resi ono tempatmu, resi ono panggon-panggon sing ada di sekitar kalian. Mungkin kamar mandi kek, mungkin kamar kek, mungkin musola kek, mungkin kelas kek, mungkin tekek kek. Gitu ya. Usahakan kalau bisa tiap kali masuk ruang kamar mandi bersihkan. Ya, cuman walaupun hanya sekedar kosok gitu tok. Ngosoki ben lantainya itu gak berkerak. Dulu. Ya, lama kelamaan ya kadang iya kadang enggak gitu. Tapi kan kita berusaha gitu loh. Selagi kita bisa, kita mampu, maka usahakan apa yang kita bisa. Gitu loh. Jadi bahasa enaknya itu jadilah orang yang menjadikan orang lain itu senyum ya toh, sumringah. Orang malah tiap kali mandang wajah kalian malah iya toh, wis ngelenyut langsung nek ono nambah mencureng ya. Kalian sudah dianggap hal yang bisa melenyapkan semangat, bisa melenyapkan gairah untuk belajar. Lah kan naudzubillah min dzalik gitu. Dan itu merupakan satu contoh orang itu akan dijadikan sebagai ahlul jannah. Tanda-tandanya seperti itu. Kehadiran kita itu memberikan dampak positif kepada orang lain. Orang itu senang loh dengan kehadiran kita, itu senang. Itulah salah satu contoh ahli surga. Ya. Kayak kalian itu ya, kehadiran kalian bagi saya menyenangkan. Berarti kalian ahli surga semua. Karena saya senang kalau kalian hadir itu. Kalau kalian ada itu saya senang. Ya, satu hal saya sudah ya. Contohnya seperti ini gitu loh. Satu manusia sudah bersaksi bahwasanya kalian itu ketika ada menyenangkan. Berarti kalian ya bisa dikatakan ahli surga. Walaupun entah berapa persennya. Semuanya semuanya. Jadi seperti itu. Oke. Ingat-ingat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Jumenengake itu jim wawu digabung menengake lan jumenengake salat. Jumenengake ya kaf ya ke itu. Kalau itu pakai ya, kalau pakai pepet. Ya, jumenengake salat, mendirikan salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa itauz zakati lan pinter aweh zakat aweh zakat, aweh bayar wa itauz zakati lan aweh zakat lan bayar zakat, aweh wa itauz zakati lan aweh zakat lan aweh zakat wa ita zakati lan aweh zakat sudah. Wa shaumu ramadhana lan poso wulan Ramadan. Ya, poso
poso wulan Ramadan. Wa shaumu Ramadan lan poso wulan Ramadan. Sudah? Wa shaumu Ramadan lan poso wulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah. 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 Ka'bah itu ya. Baitullah itu baitun gabung Allahnya sendiri. Baitullah. Wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah. Man kedue wong kedue itu lam di atas ya. Man kedue wong man wahijul baiti lan haji ing Baitullah man kedue wong ya istato'a kang mampu sapa man kang itu nun mampu sapa itu fa'alif man istato'a kang mampu kang kuwasa padha ae kang mampu utawa kuwasa sapa man ya sudah kang mampu sapa man kang kuwasa sapa man kang mampu sapa man utawa kuwasa sapa man ya ilaihi maring Baitullah ilaihi maring mim alif ilaihi maring Baitullah ya ilaihi maring Baitullah mim alif ilaihi maring Baitullah ilaihi maring Baitullah salsabila ilaihi maring Allah apane sabilan dalane hanya apa bibik kamu lebih apane sabilan dalane ya apane takmim apane sabilan goro-goro tadi itu ya apane itu takmim apane sabilan dalane apane itu takmim dalane ya ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane gitu loh istato'a kang kuwasa utawa kang mampu sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane gitu. Jadi yang kedua apa? Rukun yang kedua mendirikan sholat. Ya, sholat itu doa. Man aqamaha, gimana? Man aqamaha, gini. As-sholatu imaduddin. Sholat ialah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya maka sama saja dengan mendirikan agama. Bukan berarti mendirikan agama baru, enggak loh ya. Artinya kita itu ikut menjadikan agama Islam semakin kuat gitu loh. Sebaliknya waman hadamaha, barang siapa yang merusak atau tidak mau melakukan sholat, faqad hadamaddin, maka dia sama saja dengan merobohkan agama
Islam. Padahal Islam itu kuat loh. Padahal Islam itu luhur sekali. Al-Islamu innad dina indallahi al-Islam. Padahal Islam adalah agama satu-satunya yang diakui oleh Allah. Lah kok malah dirusak gara-gara tidak mau mendirikan sholat. Jadi sholat itu kunci dari segala ibadah. Segala ibadah itu kuncinya di sholat. Ya. Sampai-sampai nanti kalau waktu di yaumil akhirat, ya, kalau hamba tersebut sholatnya beres, meskipun tidak melakukan amalan-amalan yang lain, insya Allah dia akan selamat. Ya. Tapi kalau sholatnya perenco-perenco, bolong-bolong, naudzubillah min dzalik, ya maka masih dipertanyakan, masih akan dihisab, tanyai yang lain, ditimbang-timbang yang lain gitu. Karena sholat merupakan kuncinya segala ibadah. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat, ya. Apa sih zakat? Zakat menurut bahasa adalah an-nama, bertambah. Munda. Walaupun secara matematika ketika orang membayar zakat berarti kan mengurangi harta bendanya toh. Ya, itu secara matematis. Secara matematika kalkulator. Tapi kalau secara syariat, secara naluri, secara agama justru tidak mengurangi, malah menambah. Karena maknanya zakat itu an-nama, bertambah. Gitu. Contohnya kayak siapa? Contohnya kayak Sa'labah. Tahu Sa'labah? Sahabat Nabi yang awalnya tidak punya apa-apa, sampai-sampai ketika sholat itu gantian, ya. Ketika sholat gantian baju dengan istrinya, karena cuma satu. Ya. Rajinnya luar biasa ketika masih dalam keadaan fakir seperti itu, masih dalam keadaan miskin seperti itu. Rajin, pokok di depan sendiri, di belakang Nabi. Nabi kan imam. Nah, waktu itu seperti itu. Nah, ternyata karena dia nggak kuat mungkin ya, pingin sejahtera hidupnya, minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Doanya bagaimana? Didoakan agar supaya kaya raya. Awalnya Nabi Muhammad menolak karena Nabi Muhammad itu tahu sadurunge terjadi, ngertos sadurunge pinarak, ngertos sadurunge kedaden. Nah, itu Nabi Muhammad. Jadi apa yang akan terjadi sudah tahu. Maka banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya besok di hari akhir, mendekati hari akhir akan terjadi gini. Ya. Itu sudah tahu Nabi Muhammad. Contohnya kayak apa? Besok itu kalau tanah Arab, ya gunung-gunung Arab itu sudah menghijau. Sekarang kan belum menghijau toh. Sekarang masih apa? Mulai jadi sopo. Dan ya sekarang kan masih gumpalan-gumpalan batu toh, batuan. Nah itu nanti kalau sudah menghijau kayak di Arjuna, kayak di mana Mojokerto itu, Malang mana, Lawu, Bromo dan yang lain-lain itu ya, Burno sampean. Nah maka itu salah satu tanda akan dekatnya kiamat. Itu Nabi sudah tahu. Tapi sekarang belum kok. Ya, sekarang belum. Jadi masih lama. Balik yang tadi gimana? Ya, Sa'labah tadi ya. Akhirnya gimana ya? Karena saking bolak-balik Sa'labah minta doa, ya mau gimana nggih? Akhirnya Nabi mendoakannya. Cospleng. Namanya doa Nabi itu pasti mustajab. Langsung, enggak lama kemudian si Sa'labah yang awalnya kere, ya, yang awalnya miskin, drastis menjadi orang kaya raya. Sampai-sampai kambingnya kan dia ternak loh. Karena saking suburnya, saking banyaknya kambing yang ternak,
yang melahirkan itu dalam satu riwayat koyok set, tahu set? Saking mewakeh full ya. Kota itu full dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya gimana ya, saking banyaknya harta yang dimiliki Sa'labah itu perlahan tidak mau jamaah, perlahan tidak kelihatan. Di puncaknya yakni ketika diminta untuk membayar zakat, ternyata nggak mau. Goro-goro nggak mau dan sudah menyatakan bahwasanya dia itu ya nggak mau karena sama saja kayak pembodohan atau gimana gitu ya. Kan dia menganggap bahwasanya kalau dia membayar zakat maka hartanya berkurang. Coba bayangkan, harta itu ya kalau semakin banyak maka zakatnya juga banyak. Nah, contoh berapa itu? Harta emas itu loh, atau harta niaga itu berapa persennya itu? Satu nisabnya berapa? Kalau 100 domba, maka yang harus dizakatkan berapa? 10 loh. 10 itu banyak enggak ya? Banyak toh. 10 itu kalau dijual berapa juta? Kan seperti itu. Nah, sehingga Sa'labah itu mikirnya dia hanya menggunakan akal matematik. Padahal dalam ibadah, dalam zakat itu tidak berlaku teori matematik, nggak bisa. Seharusnya kalau dia mau membayar zakat, maka nggak cuman kayak set, double set mungkin, ya akan semakin banyak lagi. Ya pada akhirnya gimana? Ya gara-gara pengingkaran syariat seperti itu, akhirnya Sa'labah kena durhaka, kena murka dari Allah dan Rasulnya. Pada akhirnya ya tahu sendiri kan ya bagaimana akhir dari kehidupan Sa'labah seperti itu. Ya, ingat-ingat, zakat itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta karena tidak berlaku matematika. Kemudian yang keempat yakni puasa Ramadan 30 hari full ya. Puasa itu apa sih maknanya? Menahan ya. Puasa itu ada 3 macamnya. Puasa awam, puasa khos, dan puasa khawasil khawas. Puasa awam itu puasanya kita yang hanya menahan lapar dan dahaga. Itu. Ini sekedar itu tok, diniati untuk tidak makan dan minum gitu tok. Tapi kalau puasanya orang khusus itu bagaimana? Selain menahan lapar dan dahaga, dia juga menahan hawa nafsu. Nah, untuk yang khawasil khawas ini yang paling tinggi. Selain menahan makan minum hawa nafsu, juga menahan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati. Lagi kerentek elek nang wong tok itu bisa batal lah puasanya khawasil khawas ini. Nah, jadi puasanya nggak hanya puasa dohir tapi juga puasa batin. Nggak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak henti-hentinya meninggalkan maksiat demi maksiat, entah maksiat yang jasmani maupun maksiat rohani. Apa? Ya udah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Ini khusus bagi orang-orang yang mampu saja. Untuk yang tidak ya nggak apa-apa. Jadi ini ada rukhsah tersendiri. Tapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa naik haji, bisa melihat Ka'bah, bisa masuk ke Masjidil Haram, bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Mari kita berdoa. Robbi fanfa'na
wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'fa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.